Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita. Baik nikmat jasmani maupun nikmat ruhani ataupun nikmat yang lain yang tiada terhingga jumlahnya, yang kita tidak bisa untuk menghitungnya. Maka tiada sikap yang lebih baik selain kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan hati kita, dan tentunya dengan perbuatan kita. Jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya sebagai inti khutbah adalah berwasiat takwa. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan perintah-perintahnya dan dengan berupaya kita untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang yang bertakwa, orang yang dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jemaah yang dirahmati Allah, manusia kadang sehat, kadang sakit ya. Kita alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah yang hadir ke sini semuanya sehat. Kalaupun kita sakit, itu adalah merupakan sebuah peristiwa dalam kehidupan yang harus kita jalani. Maka izinkan saya sedikit menyampaikan pesan moral ya, hikmah di balik sakit itu sendiri. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis ketika menyampaikan manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kondisi atau kesempitan itu. Di antaranya adalah manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Karena suatu saat mungkin kita kemarin lusa pernah sakit. Walau alam kita kapan besok juga mungkin ya, mungkin juga sakit. Dan sakit biasanya kalau parah, kalau akut, kalau kritis bisa mengarah kepada kematian. Tapi kalau mungkin bisa terus berkurang, kemudian berkurang, semakin sembuh, daya tahan tubuh kuat, obatnya cocok dan lain sebagainya, kita diberi kesembuhan. Tapi prinsipnya pada dasarnya hampir setiap orang pernah mengalami sakit, baik yang ringan maupun yang berat ataupun yang sedang. Maka mari berusaha jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana dengan sakit itu sendiri. Yang pertama, bahwa sakit itu adalah untuk mengukur keimanan kita. Jadi sejauh mana keimanan kita itu adalah ketika kita sedang sakit. Apalagi yang sakit zaman sekarang itu luar biasa. Maka ini keimanan kita bagaimana? Apakah dengan sakit itu kita imannya semakin bertambah atau semakin berkurang, atau bahkan mungkin imannya kita sampai hilang? Naudzubillah, insyaallah tidak sampai begitu. Maka jadikanlah sakit itu sebagai sarana bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pernah di rumah sakit itu malah yang biasanya di rumah sholat kok di rumah sakit tidak sholat dulu. Yang biasanya ketika sehat sholat rajin, tapi ketika sakit kok tidak sholat. Padahal sakit itu bukan halangan untuk sholat. Ini contohnya, salah satunya. Sholat itu wajib dilakukan kecuali ada halangan secara syar'i. Sakit tidak termasuk. Nah, kalau tidak bisa berdiri dengan duduk, kalau tidak bisa dengan duduk dengan berbaring, kalau tidak bisa berbaring dengan isyarat. Prinsipnya tetap sholat. Jadi itu diantaranya. Nah, dengan sakit itu akan ditambah keimanannya atau akan berkurang. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Muslim menyampaikan bahwa betapa mengagumkannya keadaan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik.
dan dalam hal tersebut tidak dimiliki kecuali orang-orang yang beriman. Saat ia mendapatkan kesenangan dia bersyukur dan itu baik baginya, sedangkan dia ditimpa kesulitan dia bersabar dan hal itu pun baik baginya. Jadi semua kondisi bagi orang mukmin itu adalah baik. Pertama, jemaah sekalian yang dirahmati. Kemudian yang kedua, dengan sakit itu diharapkan seorang mukmin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan sakit semakin jauh dari Allah. Karena dengan sakit itu orang bisa merasakan betapa nikmatnya sehat. Iya ya, saya lagi sakit kayak gini, andai kata nanti saya sembuh, saya akan beribadah dengan rajin. Saya akan mentraktir teman-temannya, saya akan bersedekah dan lain sebagainya. Luar biasa. Betapa nikmatnya sekarang makan, nikmatnya sekarang minum, tapi ketika sakit itu rasanya pahit semuanya. Bahkan ada sekarang banyak yang tidak merasakan. Pahit juga tidak, kecut juga tidak, pedas juga tidak, hambar rasanya. Nah, maka dengan sakit itu diharapkan yang kedua semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebaliknya. Malah dengan sakit itu semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Malah ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan menjauh. Naudzubillah. Tapi diharapkan kita sebagai orang yang beriman dengan sakit itu semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sakit itu bisa menghapus dosa, yaitu bagi orang-orang yang bersabar, orang yang menerima dengan penuh keikhlasan, orang yang menjalani dengan baik, ya, tidak berkeluh kesah, tidak berprasangka buruk kepada Allah dan tidak menjalaninya dengan kefasatan itu. Maka Rasulullah berpesan, tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan penyakit dan juga kesedihan bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Jadi ibaratnya mungkin walau a'lam, sakit itu mungkin sebagai penebus dosa kita, kafarat. Oh, ini orang kalau nggak dikasih sakit ini nanti, ya mungkin Allah gitu, nanti akan banyak maksiat ini. Akhirnya oleh Allah diberikan sakit. Nah, dengan sakit dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kemudian dia semakin dihapus dosanya. Apalagi dengan senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwa dengan sakit itu semoga bisa menjauhkan diri, menyulitkan setan untuk menggoda kita. Jadi orang kalau lagi sehat itu kan apa-apa enak, apa-apa nikmat. Ya, mulai dari pandangan mata, telinga, makan apa saja pokoknya itu sangat mudah ditumpangi, digoda oleh setan. Tapi orang yang sakit, nih semoga kalau kita sebagai orang yang beriman itu semakin jauh dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini seperti puasa. Jadi kalau orang puasa itu kan relatif lebih sulit digoda oleh oleh setan maksud saya. Beda dengan ketika tidak berpuasa, dalam kondisi kenyang, dalam kondisi fresh begini ya, tapi dalam kondisi sakit, perut kosong, nafsunya tidak begitu menggebu, setan akan sulit untuk menggodanya. Kemudian yang kelima jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa dengan sakit itu mengingatkan kita kepada kematian. Jadi sakit itu jembatan menuju kepada kematian. Nah, kematian itu ya pasti akan datang kepada kita. Entah kapan. Tadi kita menyolati mungkin ya, besok lusa kita disolati. Maka dengan sakit itu kita mengingat kepada kematian. Orang mengingat kepada kematian sehingga kemudian semangat ibadahnya, semangat bekerjanya, semangat untuk bertobat, semangat untuk beristighfar. Nah, ini dengan sakit itu diharapkan kita ini istilahnya zikrul maut, mengingat kepada kematian. Hari ini kita juga banyak. Tadi saya juga baru takziah tadi di Pontian dengan prokes di rumah sakit, kemudian disolatkan di dalam mobil tetap, kemudian dimakamkan dengan protokol kesehatan. Nah, itu sekarang udah banyak sekali itu. Pernah itu sehari di sini ada 15 antri
Jadi suatu saat kita juga akan mengalami demikian. Nah, sakit yang kita alami itu mudah-mudahan bisa mengingatkan kepada kebaikan. Kemudian yang keenam jamaah sekalian, dengan sakit itu mengingatkan kita supaya kita ini gemar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau sakit itu kan pengen bersedekah, pengen beramal yang banyak mestinya begitu. Karena betapa nikmatnya sehat. Perlu saya sampaikan jamaah sekalian, sehat itu tidak hanya mahal, tapi tidak bisa dinilai dengan uang. Coba mata kita ini jamaah sekalian, mata kita ini kalau dioperasi kita kena penyakit misalnya, satu mata saja itu berapa itu? Kemudian jantung kita itu, ya pernah itu dengar itu dari teman di Jogja dulu, itu berobat di Singapura itu 500 juta, tuh jantungnya itu di Singapura 500 juta, itu hanya jantungnya saja. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita tidak bersyukur maka aneh sekali. Maka dengan rasa sakit ini kita memperbanyak bersyukur di samping kita mengucapkan kalimat tarji innalillahi wa inna ilaihi rajiun, juga kita senantiasa mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat karunia-Nya, terutama bagi kita yang sedang sehat seperti sekarang ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang berikutnya, dengan sakit itu yang ketujuh, semakin kita banyak bertobat. Ya, mau apa kita kalau sudah tidak berdaya gitu ya. Ya juga kemarin mengalami sakit ini sekitar setengah bulan, itu luar biasa. Sakit zaman sekarang nggak tahu penyakitnya apa karena nggak diperiksa ke dokter. Kalau daya imunnya kuat, makanya cukup, gizinya cukup, insya Allah kuat. Tapi kalau imunnya lemah, punya penyakit, ini yang berbahaya. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, saat kita sedang sakit, memperbanyak kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan seterusnya. Dan yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang terakhir ini ya, sebenarnya masih banyak tapi yang saya sampaikan ini saja dulu, adalah dengan sakit itu bisa memperbaiki akhlak kita. Ini yang lah. Jadi dengan sakit itu kan orang semakin tertata hatinya, mengoreksi. Oh ya, mungkin saya lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, saya harus bersabar sehingga kemudian nanti setelah sehat saya menjadi akan begini lebih baik lagi begitu. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sakit kita itu semakin menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita semakin diampuni dan kita termasuk golongannya orang-orang yang nanti kelak meninggal wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.